Dewi Manik dan juga pemirsa, memang untuk saat ini situasi di gerbang tol Cikatama ini hujan gitu ya, sejak sore hingga malam hari ini. Dan memang ini sudah biasa begitu setiap hari, bahkan ini kalau siangnya ini adalah cuacanya cerah begitu, namun untuk sore dan hingga malam harinya ini cenderung gerimis dan bahkan hujan deras. Dan memang untuk situasi di gerbang tol Cikatama sendiri ini sudah cukup ramai begitu, dan juga ini didominasi dari kendaraan yang mengarah dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Sementara itu untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini Cikampek Utama saat ini dapat kita melihat bahwa kondisi terkini ramai lancar dan di mana memang ini merupakan hari kedua yang telah ditetapkan oleh prediksi dari pemerintah yang puncak arus balik ini telah diberlakukan mulai dari tanggal 5 hingga tanggal 7 April 2024. Dan untuk kondisi terkini kita tersambung lagi dengan jurnalis kita Sri Dewi Handayani. Bagaimana kondisi terkini? Ya baik Dewi, memang untuk situasi atau kondisi terkini di gerbang tol Cikatama ini cukup ramai lancar dan volume kendaraan juga meningkat hingga sore hari ini. Bahkan sudah ada 68.000 kendaraan yang melaju dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta. Sementara itu untuk kendaraan yang mengarah dari Jakarta menuju ke Palimanan ini ada sekitar 10.000 kendaraan. Dan memang angka ini lebih banyak dikarenakan memang sudah diprediksi sebagai puncak arus mudik begitu ya, sesuai dengan instruksi atau prediksi dari Kapolri yang mengatakan bahwa memang puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Dan juga memang kalau kita bicara soal volume kendaraan, ini volume kendaraan didominasi lebih banyak dari arah Palimanan menuju ke Jakarta, dan juga untuk antrian kendaraan sendiri ini terjadi sejak siang hari tadi. Dan juga antrian kendaraan ini cukup panjang dikarenakan memang dari kilometer 70 hingga kilometer 72 ini kami masih dapat melihat panjangnya antrian kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Oleh sebab itu memang dihimbau untuk masyarakat, apalagi dengan situasi atau kondisi yang sedang hujan saat ini, dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam menempuh kendaraannya, untuk menempuh kendaraannya dalam kilometer yang sedang begitu ya, tidak terlalu cepat. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri, ini rekayasa lalu lintas diberlakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Ini ada pemberlakuan kontraflow 2 lajur, sedangkan untuk pemberlakuan kontraflow dari kilometer 46 hingga kilometer 36 ini diberlakukan kontraflow 1 lajur. Dan tak hanya itu, memang ada juga pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way yang sudah diberlakukan sejak kemarin. Bahkan ini dari kilometer 188 tol Cipali hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Dan juga one way tahap 2 ini sudah dilakukan sejak kemarin juga. Ini dari kilometer 219 hingga kilometer 72 tol Cipali. Dan juga one way tahap 3 ini diperpanjang dari kilometer 459 hingga kilometer 419 ruas tol Semarang Solo. Kembali ke studio. Artinya sejumlah rekayasa lalu lintas telah diterapkan oleh pihak kepolisian dan juga Jasa Marga, Dewi. Dan bagaimana kondisi untuk jamnya? Apakah bersifat situasional karena melihat bahwa kepadatan pemudik ini sudah mencapai puluhan? Dan apakah nanti ada antisipasi lainnya dari para tim kepolisian untuk menjaga keamanan dan kelancaran para pemudik? Ya baik, untuk pemberlakuan dari rekayasa lalu lintas sendiri, terutama untuk kontraflow dan juga one way, terutama one way lokal, ini berlaku situasional sesuai dengan kepadatan atau penumpukan kendaraan yang terjadi dari arah arus balik Trans Jawa menuju ke arah
Transjakarta. Dan memang dari pemerintah sendiri ini sudah mempersiapkan berbagai antisipasi begitu ya, tak hanya pemerintah tapi juga bekerja sama dengan kepolisian dan juga pihak dari Jasa Marga dan juga Jasara Harja ini memperlakukan diskon tarif tol sebesar 20%. Dan untuk kendaraan golongan 1 sendiri ini diberi diskon sebesar 88.000 dari sebelumnya Rp440.000 ini diberi diskon. Jadi para pemudik yang akan melakukan arus balik ini bisa membayar hanya sekitar 352.000 saja. Dan juga untuk kendaraan yang mendominasi di gerbang tol Cikatama atau tol Jakarta Cikampek ini lebih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi seperti mobil pribadi dan juga bus pariwisata. Untuk truk sendiri ini masih truk yang beroda 4 begitu ya, seperti truk pengangkut makanan dan juga truk pengangkut barang-barang pemudik. Kembali ke studio. Dewi. Baik, artinya ada antisipasi dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga, Jasara Harja untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik pastinya ya. Terima kasih Dewi atas laporannya di gerbang tol Cikampek Utama. Dan pemirsa, kita juga mengetahui bahwa memang untuk antisipasi ini dilakukan di sepanjang prediksi dari puncak arus balik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari tanggal 5 hingga tanggal 7 April 2024. Dan jika kita mengetahui lebih lagi untuk informasi yang telah disampaikan jurnalis kami Sri Dewi Andayani, di mana penerapan rekayasa lalu lintas diberlakukan, tiga-tiganya ganjil genap, kontraflow dan juga one way ini telah diberlakukan dengan bersifat situasional. Artinya kita mengetahui bersama juga sebelum dari puncak arus mudik ini yang diterapkan oleh pemerintah juga memberikan sejumlah kenyamanan bagi para pemudik untuk memberangkatkan diri terlebih dahulu dengan memberikan diskon tarif tol di 2 gelombang, yakni di gelombang pertama dari tanggal 3 hingga tanggal 5 dan juga gelombang kedua dari tanggal 8 hingga tanggal 10. Artinya pemerintah terus mengantisipasi untuk tidak terjadi lonjakan yang cukup signifikan bagi para pemudik.